Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kampung Tahtul Yaman, yaitu seberang kota Jambi, khususnya di depan Pondok Sa'adatul Darain, yang dimana pondok ini salah satu pondok tertua di seberang kota Jambi, bahkan di provinsi Jambi. Nah, di sini saya akan menelusuri sejarah pondok ini, yang dimana saya di sini ditemani oleh Ustadz. Boleh sini Ustadz? Siapa namanya Ustaz? Zarwan. Zarwan. Baik, di sini saya ingin menanyakan tentang profil sejarah pondok ini. Jadi asal usulnya gimana Ustaz? Bisa terbentuk berdirinya pondok di sini? Iya, Pondok Pesantren Sa'adatul Darain itu sudah lama berdiri, tepatnya pada tahun 1915 Masehi atau 1333 Hijriah. Yang mana pada masa itu Kiai Haji Abdul Majid ketika Sultan Taha gugur, keberadaan beliau merasa terancam oleh pasukan Belanda. Jadi beliau disarankan oleh para tokoh masyarakat untuk hijrah ke kota Mekah. Di kota Mekah beliau mengajar ilmu agama, dan juga banyak murid beliau yang dari bermacam suku bangsa, dan dari Indonesia pun juga banyak. Dan salah satu daripada murid beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Syakur bin Syukur, ialah yang pendiri daripada Pondok Pesantren Sa'adatul Darain. Ketika pulang dari kota Mekah, jadi ada sebuah ikatan pelajar dari kota Mekah yang membentuk sebuah wadah yang bernama Thamaratul Insan. Jadi wadah ini bergerak dalam bidang keagamaan dan dakwah. Di sini terpikir suatu ide untuk mendirikan pondok pesantren, tepatnya di kota Jambi seberang. Pada masa itu berdirilah Pondok Pesantren Sa'adatul Darain yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syakur bin Syukur. Sedangkan gurunya beliau yaitu Kiai Haji Abdul Majid mendirikan Madrasah Nurul Iman yang ada di Kelurahan Ulu Gedong. Jadi Pondok Pesantren Sa'adatul Darain ini dinamai dengan Sa'adatul Darain, dalam bahasa artinya kebahagiaan dua negeri, yang mana pondok pesantren ini tidak hanya terfokus kepada agama atau akhirat, tapi dunia pun juga tidak dilupakan. Ustaz, di sini saya ingin bertanya juga, metode apa pembelajaran yang diajarkan pondok pesantren ini? Ya, untuk metode pembelajaran kita seperti kelas biasa, cuman kalau kita itu khusus daripada belajar kitab kuning paginya. Belajar kitab kuning dari pagi, dari jam 7.30 sampai jam 12 itu semuanya belajar kitab kuning. Nah, di sini kan lagi hebohnya maraknya tentang wabah COVID-19. Nah, ketika ada wabah COVID ini, kebijakan apa yang dilakukan oleh pondok pesantren saat ini? Ya, untuk dalam kebijakan wabah COVID-19 ini, rapat Majelis Guru Pondok Pesantren Sa'adatul Darain pada saat itu ialah memutuskan untuk meliburkan para santri dan juga masuknya nanti menunggu situasi dan kondisi yang memungkinkan lagi. Gitu ya. Nah, kalau di sini bagaimana kebijakan pengurus pondok ketika wabah ini masih berlanjut? Sistem pembelajaran apa yang akan diterapkan? Apakah seperti universitas melakukan pembelajaran online atau gimana itu Ustaz? Kalau untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita belum mengadakan rapat lagi, tetapi untuk mengadakan online itu tidak memungkinkan karena ya santri pun banyak yang dari kampung, dan juga banyak yang sulit untuk daripada sinyal untuk melakukan pembelajaran online. Ustadz, di sini saya ingin bertanya lagi, apa perubahan modernisasi pondok saat ini? Untuk modernisasi pondok saat ini, pondok sudah melaksanakan ujian Warja Dikdas tingkat wusta dan juga ujian pendidikan dinia formal untuk tingkat ulia. Jadi sekarang dalam segi kepondokan kita masih tetap salafiyah, tapi untuk modernisasinya kita tidak ketinggalan. Di belakang kita ini ada pondok
kayu. Ini gedung apa ini? Ini tempat kelas santri, kelas aliyah belajar, dan juga kantor majelis gurunya. Dan ini salah satu peninggalan daripada masa dahulu. Gedung ini apakah sudah berumur 1 abad atau gimana? Soalnya di sini ada tanggal berdirinya kayak. Untuk berdirinya saya kurang tahu juga. Yang jelas gedung ini sudah lama dan ini salah satu yang masih tertinggal. Berarti ini masih dipakai atau gimana Ustaz? Untuk sekarang masih dipakai. Mungkin kita boleh masuk ke dalam menyusuri pesantren ini. Ya, boleh. Sekarang ini saya berada di dalam salah satu kantor pondok ini, dan di belakang saya ada sebuah lukisan seorang guru. Kalau boleh tahu Ustaz, ini lukisan siapa? Ya, ini lukisan Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Syakur bin Syukur. Beliau pendiri Pondok Pesantren Sa'adatul Darain. Juga pada masa itu di kalangan masyarakat Tahtul Yaman, beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan guru gemuk, karena sebutan kiai di kalangan masyarakat Jambi pada masa itu tidak populer. Kalau boleh tahu Ustaz, kegiatan santri di pondok ini dari pagi sampai malam itu apa saja Ustaz? Untuk santri pagi hari belajar di kelas dari jam 7 sampai jam 12 itu belajar di kelas, mempelajari kitab kuning, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur mengaji di asrama, dan setelah sholat makan siang, kemudian lanjut kegiatan ekstrakurikuler yaitu kaligrafi, kemudian sholat asar. Setelah sholat asar para santri itu kebersihan asrama, jadi gotong royong membersihkan asrama tiap sore. Kemudian setelah itu baru olahraga, setelahnya mandi dan kembali sholat maghrib. Kalau apakah dalam seminggu itu proses pembelajaran semua atau ada hari liburnya Ustaz? Ya, untuk pembelajaran kita liburnya hari Jumat. Jadi hari Jumat santri libur. Kemudian hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tetap belajar seperti biasa. Untuk hari Minggu santri hanya belajar pagi di kelas itu jam 7 sampai jam 10. Kemudian dilanjutkan latihan pidato atau muhadharah. Berarti di hari Minggu itu jam belajarnya cuma singkat dan dilanjutkan dengan pelatihan pidato atau muhadharah. Iya, memang agak singkat untuk hari Minggu. Saat ini sekarang saya berada di salah satu gedung tempat tinggal para santri, yang dimana gedung ini dihuni beberapa santri berbagai kelas. Yuk kita masuk ke dalam gedung ini. Cukup sampai di sini dulu hasil penelusuran kita di pondok pesantren ini. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Di sini saya ada masker untuk dipakai. Nah, di sini mungkin Ustadz bisa menggunakan masker karena sekarang ini maraknya wabah Covid. Terima kasih. Nah, di sini ketika ada wabah Covid ini kita harus menjaga kesehatan kita,
menjaga pola makan kita, menjaga tidur kita dan sebagainya. Semoga kita sehat selalu dan semoga kita tidak terkena wabah virus corona ini, terutama kampung kita dan khususnya di Indonesia. Mungkin itu saja video singkat ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.